Karena saya sudah sekian puluh tahun selalu duduknya begitu-begitu terus, Pak. Nggak ada kemajuan. Mudah-mudahan nanti kita nanti kalau diundang lagi ada suasana baru lah itu. Nah, saya lihat kalau ada rapat dari menteri-menteri di komisi yang lain, ruangannya bagus banget, Pak. Tapi saya di komisi satu bagus juga, ya, itu bagus juga. Cuman kalau lebih bagus lagi kalau dibenerin sedikit. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta limpahan rahmat taufik dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di rapat kerja antara Kementerian Pertahanan dan Komisi 1 DPR RI dalam keadaan sehat, walafiat, dan suasana penuh kebersamaan. Saya ingin menyampaikan salam dari mantan Menteri Pertahanan yang juga sering kali selama 5 tahun berinteraksi dengan Komisi 1. Saya waktu mau ke sini saya pamit karena kebetulan saya mendampingi Presiden menerima mantan Wakil Presiden Pak JK yang diundang makan bersama di Istana Jakarta. Saya pamit, beliau bilang, biasanya gua kalau ke sana nggak lama-lama loh. Saya bilang lain, kalau calon presiden ke sini nggak lama-lama. Kalau saya paling lama. Itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini memang kami dijadwalkan untuk melaporkan dan sekaligus minta persetujuan dari eh, pimpinan DPR RI dalam hal ini Komisi 1 tentang rencana pemerintah Jepang memberi hibah patrol boat kepada TNI Angkatan Laut. Jadi sebetulnya hari ini pengantennya itu TNI Angkatan Laut, Pak. Saya hanya mengantar pengantennya saja. Perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa memang urgensi daripada alutsista bagi kita itu sangat dominan. Kita ketahui TNI memang belum maksimal memiliki kapasitas dan kapabilitas peralatan militer. Sehingga sekarang kita masih berbenah untuk melengkapi baik secara perlengkapan perorangan maupun perlengkapan satuan serta alutsista strategis yang diperlukan oleh TNI sebagai pengawal kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Memang sekarang kita masuk di era modernisasi peralatan militer dan saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah mengetahui bagaimana pemerintah bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan pertahanan kita dengan dua tujuan. Satu tujuan nasional dan satu tujuan pembangunan. Kalau tujuan nasional, saya kira kita sudah bisa melihat di alinea pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar melindungi tanah, tumpah darah dan tanah air kita. Sedangkan yang kedua, memang kita di lingkungan pertahanan sudah bertekad bahwa defense supporting economy ini adalah hal yang penting. Karena disinilah dengan kita melaksanakan defense supporting economy, berarti kita ada di dalam keberpihakan kepada rakyat yang memiliki kedaulatan, yang mana kedaulatan rakyat ini direpresentasikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di dalam ruangan ini. Jadi saya kira kita mempunyai tujuan yang sama
yaitu meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kekuatan pertahanan negara kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam kaitan hibah peralatan militer yang diberikan kepada kita dalam bentuk hibah patrol boat yang berasal dari Jepang, yang mereka sebut sebagai Official Security Assistance, OSA Jepang, dalam bentuk dua kapal patrol boat yang bisa digunakan untuk memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut. Walaupun kita sendiri sedang giat-giatnya untuk melengkapi kemampuan Angkatan Laut kita, baik itu kapal di atas permukaan dan juga kapal di bawah permukaan yang kita lazimnya kita sebut kapal selam. Maka pada hari ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit hal-hal yang urgensi dari keperluan kita menerima tidak hanya petrol boat, tetapi jika negara-negara sahabat dalam konteks kerjasama di bidang pertahanan militer, tetapi ini bukan membentuk fakta militer, maka kita bersedia atas dasar mutual respect dan mutual benefit dari kedua negara yang saling membantu. Memang betul dalam konteks patrol boat ini kita dalam konteks geostrategi memang posisi kita ada di dalam tantangan negara maritim, mana kita berasal dari dua samudra, Samudra India